Kakak Yuan, selamatkan aku. Yu Hong bergegas mencari bantuan. Meskipun hanya ada satu tulang yang tersisa di binatang tak menyenangkan yang tak tertandingi ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sendiri. Bahkan jangan membicarakannya sendirian. Yu Heng tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Selama titik lemah dipatahkan oleh Dewa Bintang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Selain itu, ada tatapan tajam seperti harimau yang mengawasi mangsanya di sebelahnya, siap menyelinap menyerangnya kapan saja. Bajingan kecil. Yuan Che melihat ini, dan alis putih tertegun. Meskipun dia berjanji pada Yu Heng untuk bergabung, itu hanya sebatas berurusan dengan Qin Yichen dan merampok token lain. Binatang buas tak tertandingi ini, meskipun tidak berhasil, tidak mau menjadi musuh. Tapi sekarang, Yu Heng sulit untuk didukung sendirian, ditambah dengan pembunuhannya seseorang dengan pisau pinjaman. Dia telah menyinggung 10.000 huagu, dan nama keluarga Qin Golden Immortal tampaknya bergabung dengan 10.000 huagu secara rahasia. Jika dia kemudian berdiri dan kehilangan ketenangannya sekutu serigala, sementara mata Jing Heng bersinar, dia mendengarkan Xiong Bao diam-diam membunyikan transmisi. Tuan Yuan, haruskah Anda bergabung dengan Yulan untuk menangkap kupu-kupu yang cerah terlebih dahulu? Yuan Che menoleh ke belakang, dan Yu Guang di sudut matanya melihat seringai Xiong Bao. Ide ini sepertinya bagus. Namun, sebelum Yuan Che berbicara, dia mendengar senyum tipis dan berkata, Senior Yuan Che, segera bergabunglah denganku. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Qin Yichen tersenyum. Tetapi di matanya, ada semburan dingin dan parah. Cahaya pompa yang dingin dan parah sepertinya terlihat melalui pikiran 1000 royalik, yang membuat tubuh Yuan Che bergetar, dan coraknya sedikit berubah. Balas dendam bocah ini sangat mengerikan, lebih kuat dari Yuan Che. Saya tidak bisa tidak berpikir bahwa anak ini dapat menginjak suku Yo ulang untuk membunuh nama yang ganas, dari memburu kota yang terperangkap hingga tembok bagian dalam kota Wuhai. Dengan balas dendam yang begitu kuat, bahkan Yuan Che harus berpikir hati-hati. Selain itu, apa yang terjadi pada penculikan terakhir Butterfly Chonghai, mereka semua ingat dengan jelas. Namun, setelah sengaja atau tidak sengaja terhalang oleh Qin Yichen, bisakah hati Yuan Che tidak marah? Meskipun wajahnya tersenyum, tetapi hatinya diam-diam mendengus. HMPH, nak, musuh sekarang, biarkan aku marah. Dalam pandangan Yuan Che, bukan karena dia tidak berani memindahkan kupu-kupu yang cerah, tetapi menangkap kupu-kupu yang cerah hanya akan menyebabkan balas dendam oleh Qin Yichen, dan menjaga mereka, semua kupu-kupu yang cerah, akan menjadi anak ini. Menarik botol minyak. Dengan pemikiran ini, Yuan Che membengkak dengan kekuatan abadi dan meledak. Kakak Wu Chang, akhirnya mendapat kenang-kenangan, tidakkah kamu ingin menjadi besi tua? Wu Chang terkejut dan ingin berdiri, tetapi dia memecahkan harta suku Tiambao. Godaan kepadanya akhirnya melebihi garang murai pria itu. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia terkekeh. Gadis Wuyan, ini token terakhir. Tidakkah kamu ingin pergi dengan tangan kosong? Mei Wuyan berteriak dengan lembut, dan dia masih membenci Yuan Che, tapi Qin Yichen benar. Pasukan lain sudah memiliki token. Jika 10.000 huagu tidak menemukan apapun, dia tidak akan kehilangan orang ini. Bunuh binatang buas ini terlebih dahulu, lalu selesaikan denganmu 1000 Royal League. Yuan Che dengan dingin tersenyum. Orang tua itu sedang menunggu kabar baik. Saat berbicara, saya melihat lengan baju Yuan Che pecah, dan lengan rampingnya melambung tinggi. Pada saat yang sama, rambutnya terangkat dan berubah menjadi 2 lengan kera Tong Tian. 2 lengan kera ditutupi dengan cahaya biru kemasan, yang tampak seperti 1000 palu, 100 penyempurnaan. Masing-masing seperti jari raksasa langit, yang dapat mengangkat langit dan menghancurkan gunung. Dengan lengannya menyapu 8 sisi, kankanlah yang mencekik cambuk tulang Dewa Bintang yang patah. Adegan ini membuat hati Qin Yichen menggigil kedinginan. Diam-diam berpikir tubuh berdaging horizontal yang sangat kuat, yang memang pemimpin 1000 liga kerajaan, sepasang lengan kera yang terhubung ke surga menembus bumi, seperti Fajra. Wu Chang ditutupi dengan cangkang ungu hitam, dan lengannya menunjukkan jalur kutukan kelabang. Pada akhirnya, dia berubah menjadi sengat beracun, mengeluarkan ekor beracun dengan cahaya beracun samar di ujungnya. Cahaya beracun membuat mata bintang Qin Yichen bergetar. Sepertinya selama dia ternoda, tubuhnya akan membusuk dan berubah menjadi bangkai. Wu Chang, yang menunjukkan cangkangnya, sama garangnya. Cangkangnya tertutup racun, yang membuat orang tidak berani mendekat. Jangkrik Tiandu tidak boleh diremehkan. Sambil berbicara, sebenarnya mendengarkan Mei Wuyan dengan lembut berteriak, di lengan-lengan batu giok, terbang keluar jalur tanaman merambat. Dibandingkan dengan kekuatan ajaib Yuan Che, Wu Chang dan yang lainnya, tanaman merambat ini jauh lebih lembut, tetapi tanaman merambat berduri, sangat tajam. Di pokok anggur, ada bunga mawar yang mekar penuh, tetapi di benang sari bunga, jarum tajam yang diubah oleh jalur kekuatan abadi dapat dibayangkan. Sekali terjerat pokok anggur, pasti 1000 luka 100 lubang, daging dan darah. Di bawah benang sari bunga yang aneh itu, saya tidak tahu berapa banyak darah pembangkit tenaga listrik yang ternoda.
Tidak seorang pun yang memenuhi syarat untuk memenangkan token yang bisa dianggap enteng. Qin Yichen melakukan survei secara diam-diam, dan juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat detail beberapa perusahaan lain. Mengenal diri sendiri dan mengenal musuh Anda sebelum muncul sebagai pemenang di setiap pertempuran. Namun, ketika Qin Yichen melihat ke arah 3 orang Yuan Ce, lampu pompa hanya menyala di Yu Heng sesaat. Itu adalah cibiran, dan mata dialihkan. Penghinaan yang hampir menghina, Yu Heng hampir terpesona. Untuk sementara, kertakan gigi, diam-diam bersumpah, bajingan kecil, cepat atau lambat, Anda akan melihat pembunuhan sebenarnya dari dewa ini. Tapi kemudian, saat anakmu terbunuh, boom gelombang booming gelombang, Yuan Ce mengepakkan tangannya, kilau logam hijau berkedip-kedip, tubuh berdaging itu sombong, dan di dalam tubuh itu sepertinya meledak dengan raungan kera yang ganas, dan terus-menerus berhadapan dengan Kimang. Dan senior, karena kamu terlalu terobsesi, junior harus tersinggung. Setelah membuat pengakuan bersalah, Yuan Ce berteriak lagi, semua 9 pembangkit tenaga listrik lapisan surgawi, belum ditembak. Berani berdiri, dan senior tidak membunuhmu, aku harus berbicara denganmu 1000 Royal League. Banyak pembangkit tenaga listrik gemetar, meskipun sekarang, tampaknya Yuan Ce dan pembangkit tenaga listrik lainnya telah bergabung untuk sementara waktu. Tetapi mereka semua tahu bahwa kerjasama semacam itu hanya untuk tidak menyia-nyiakan token yang telah disita dengan susah payah dari tangan beberapa orang. Belum lagi arus bawah gabungan seperti itu tidak kuat, seperti 1000 Royal League dan 10.000 Flower Valley. Tidak akan membiarkan mereka duduk di atas gunung untuk menyaksikan pertarungan harimau, dan mengambil dengan murah. Apa yang harus dilakukan? Ayo. Tanpa memenggal kepala binatang buas ini, kita tidak akan berakhir. Menembak. Untuk sementara, saya melihat banyak pembangkit tenaga listrik mengertakkan gigi dan menerbangkan lebih dari 10 siluet dari 4 sisi. Semuanya adalah basis penanaman tirani dari 9 lapisan surgawi. Di Guts Vestige di sekelilingnya, jalur kekuatan abadi melonjak dan berubah menjadi gulungan sutra putih yang tidak digulung. Tetapi mereka semua adalah cahaya megah yang menyinari tulang putih Dewa Bintang Singa yang patah. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Sebagai binatang tak menyenangkan tak tertandingi yang mampu bertahan di batas dalam pembangkit tenaga listrik alam dewa, dan betapa uletnya tulang Mang, itu meledak, rasa sakitnya berkurang, dan lebih banyak lagi yang lebih jengkel. Hanya dengan satu ledakan, itu menghancurkan hampir setengah dari kekuatan abadi yang membuka gulungan sutra putih, dan hanya ada beberapa jejak yang tersisa di tulang Mang. Sekelompok penjahat jahat, dewa akan menggunakanmu untuk mengorbankan tuanmu hari ini. Di tengah ledakan, dan tulang putih itu terguncang, cambuk tulang itu tiba-tiba dipaksa, yang sebenarnya menyebabkan lengan Yuan Ce terpelintir dan hampir putus.